Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku semua, pernahkah Anda merasa seperti terjebak dalam lingkaran hutang yang tak kunjung usai? Sudah berusaha sekuat tenaga, banting tulang siang dan malam, namun tagihan terus datang tanpa henti. Setiap kali satu hutang lunas, muncul yang baru. Seringkali kita merasa lelah, kecewa, bahkan nyaris putus asa. Tidak sedikit dari kita mulai bertanya-tanya dalam hati, di mana pertolongan Allah? Mengapa doa saya belum juga dikabulkan? Padahal dalam hati yang terdalam, kita yakin bahwa Allah Maha Penolong dan tidak akan membiarkan hambanya terpuruk selamanya. Itu hanya bisikan syaitan saja. Mungkin yang luput dari perhatian kita adalah bahwa Allah punya caranya sendiri, cara yang tidak selalu bisa dinalar oleh logika manusia. Apa yang menurut kita kecil bisa jadi besar di mata Allah, dan apa yang kita anggap remeh justru menjadi pembuka jalan keluar. Banyak orang berpikir bahwa hutang hanya bisa dilunasi dengan uang, padahal Allah bisa kirim pertolongan dalam bentuk yang tak pernah kita sangka, dari pintu yang tak pernah kita duga. Rezeki itu bisa datang bukan hanya lewat gaji, tapi lewat tangan-tangan kebaikan, peluang yang muncul tiba-tiba, atau bahkan lewat ujian yang ternyata membawa berkah besar di baliknya. Dalam video ini bukan sekedar membahas strategi duniawi untuk melunasi hutang, tapi mengajak Anda melihat bahwa ada cara Allah yang lebih jauh lebih dahsyat. Bukan instan, bukan sihir, tapi ini adalah langkah spiritual yang nyata, terbukti dan sesuai tuntunan syariat. Jika Anda merasa sudah mentok, jangan buru-buru menyerah. Bisa jadi Allah sedang menunggu Anda kembali lebih dekat kepadanya, karena pertolongannya tidak pernah terlambat, hanya sering datang di waktu yang paling tepat. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita tetap sama-sama bisa belajar dan berbagi video inspiratif lainnya. Jika Anda mempunyai hajat atau doa, silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan bersama. Saudaraku, tidak ada satupun dari kita yang benar-benar ingin terjerat hutang. Namun realitanya, banyak dari kita yang perlahan terjebak dalam lilitan kewajiban finansial ini. Tanpa sadar, tanpa rencana, salah satu penyebab utamanya adalah gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan. Kita terbiasa memaksakan diri agar terlihat cukup di mata orang lain, meskipun kenyataannya keuangan kita tidak mendukung. Kita ingin anak-anak bahagia, keluarga terpenuhi kebutuhannya, tapi sayangnya kebahagiaan itu kita kejar lewat cara-cara yang instan, pinjaman online, kartu kredit, atau cicilan tanpa pertimbangan jangka panjang. Selain gaya hidup, kesalahan dalam mengelola rezeki juga jadi penyebab besar. Banyak dari kita yang lupa bahwa rezeki bukan hanya untuk dibelanjakan, tapi juga harus diatur dan diberkahi. Berapa banyak yang masuk tapi selalu terasa kurang, itu karena barokahnya belum kita jaga. Rezeki tanpa manajemen yang baik, tanpa sedekah, tanpa rencana akan cepat menguap dan menyisakan beban. Disinilah peran pentingnya melibatkan Allah dalam setiap keputusan keuangan. Kadang kita terlalu percaya pada kemampuan diri sendiri, lupa bahwa Allah lah yang sebenarnya memegang kendali atas rezeki kita. Namun tenanglah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya begitu saja. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hutang yang menimpa kita bukanlah beban yang mustahil untuk diangkat. Allah tahu kita bisa keluar, hanya saja kita perlu tahu jalannya. Dan jalan itu tidak selalu terlihat langsung oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati yang pasrah dan yakin pada pertolongannya. Setiap masalah dalam hidup termasuk hutang bukan hanya soal hitung-hitungan angka, tapi juga soal hubungan kita dengan Allah. Jika kita ingin melunas hutang dengan cara Allah, ingat langkah pertama adalah taubat dan meluruskan niat.
kita perlu mengakui bahwa ada kesalahan yang mungkin kita lakukan dalam cara mengelola uang, dalam memilih jalan keluar, atau dalam mengabaikan aturan Allah. Awali dengan istighfar yang tulus, bukan hanya di lisan, tapi benar-benar dari hati. Niatkan bahwa kita ingin melunasi hutang bukan sekedar untuk terbebas dari tekanan, tapi karena ingin bertanggung jawab di hadapan Allah. Hutang adalah janji, dan janji akan ditagih di dunia ataupun di akhirat. Setelah niat diluruskan, jangan remehkan kekuatan amalan dan doa. Rasulullah SAW telah mengajarkan doa yang luar biasa untuk keluar dari lilitan hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Saya ulangi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu agar aku tidak butuh dari selainmu. Doa ini bukan hanya permohonan rezeki, tapi juga doa agar kita dijauhkan dari jalan haram dan dilepaskan dari ketergantungan pada makhluk. Selain itu, baca pula doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang doanya mungkin sudah kita kenal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal adzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa ini Rasulullah baca setiap pagi karena di dalamnya ada permintaan agar dijauhkan dari tekanan hutang dan hinaan di hadapan manusia. Langkah berikutnya setelah amalan dan doa adalah sedekah di tengah kesempitan. Mungkin terdengar berat, bagaimana bisa bersedekah saat sedang terlilit hutang? Namun justru disitulah keajaiban terjadi. Rasulullah SAW bersabda, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jika sedekah bisa menjadi obat bagi yang sakit, maka ia pun bisa menjadi penyembuh bagi hati yang sempit karena hutang. Allah tidak melihat seberapa besar yang kita beri, tapi seberapa ikhlas kita melepaskannya. Kadang dengan satu sedekah kecil, Allah membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat. Yang terakhir adalah jangan lupakan usaha yang sungguh-sungguh dibarengi dengan tawakal. Islam tidak pernah mengajarkan pasrah tanpa ikhtiar. Rasulullah sendiri mengajarkan kita untuk bekerja keras, mencari nafkah yang halal, bahkan jika harus membawa kayu bakar sendiri untuk dijual di pasar. Namun bedanya, usaha seorang mukmin itu disertai keyakinan bahwa hasilnya diatur Allah, bukan semata karena jerih payah. Ada satu kisah sahabat Nabi yang sangat miskin. Rasulullah SAW tidak memberinya uang, tapi malah menyuruhnya pergi ke pasar, menjual sesuatu, dan memulainya dari nol. Dalam waktu yang singkat, sahabat itu berhasil berdiri di atas kakinya sendiri. Artinya, usaha itu sangat penting, tapi keberhasilannya datang karena kita libatkan Allah dalam prosesnya. Jadi, jalan keluar dari hutang itu bukan sekedar kerja keras lebih atau cari pinjaman baru, tapi justru dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, menjalani amalan-amalan yang disukainya, dan yakin bahwa pertolongannya pasti akan datang. Bukan dari cara yang kita pikirkan, tapi dari arah yang sama sekali tidak kita duga. Kadang kita terlalu sibuk mencari jalan keluar dengan logika manusia, sampai lupa bahwa Allah punya cara yang tak terduga. Allah tidak terikat oleh hitungan-hitungan manusia. Bila Dia berkehendak, bantuan bisa datang dari arah yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ada banyak kisah nyata yang menunjukkan betapa janji Allah ini adalah benar adanya. Salah satu kisah yang datang dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Ketika dalam keadaan kesulitan, ia punya hutang yang besar dan dia tidak tahu harus membayarnya dari mana. Ia kemudian mendatangi Nabi dan mengadukannya. Rasulullah tidak langsung memberikan bantuan materi, tapi justru mengajarkannya doa dan menganjurkannya untuk tetap bertakwa, menjaga sholat, dan memperbanyak istighfar. Beberapa hari kemudian datang seorang pedagang dari luar Madinah yang mencari orang untuk membantu menjual barang dagangannya. Sang sahabat menerima tawaran itu dan tanpa disangka, dalam waktu singkat ia mendapatkan keuntungan besar yang cukup untuk melunasi seluruh hutangnya. Padahal sebelumnya ia merasa mustahil bisa keluar dari beban itu.
Di zaman sekarang pun banyak yang mengalami hal serupa. Ada yang tiba-tiba mendapat proyek tak terduga, warisan dari keluarga yang jauh, bahkan bantuan dari orang asing yang sebelumnya tak pernah kita kenal. Bukan kebetulan, semua itu adalah bagian dari skenario Allah bagi hamba-hambanya yang berserah diri, bersabar, dan tetap menjaga iman di tengah tekanan. Sahabat yang sedang berjuang, ingatlah, hutang bukan akhir dari segalanya. Jangan biarkan beban ini membuatmu merasa tidak berharga. Justru di saat inilah Allah sedang mengajakmu untuk kembali lebih dekat, lebih sadar bahwa semua yang kita miliki sejatinya adalah titipan. Tidak ada yang luput dari pengawasannya, termasuk air mata dan keluhan yang hanya kita bisikan dalam sujud malam. Jika hari ini kamu sedang lelah, merasa sendiri dan tak tahu harus bagaimana, maka mulailah dari hal yang paling mudah, kembali kepada Allah, minta ampun atas setiap langkah yang keliru, luruskan niat dan jangan lepas dari doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Teruslah bergerak walaupun pelan, sedekah walau sedikit, bekerja walau hasil belum tampak, karena tidak ada usaha yang sia-sia jika dilakukan dengan iman dan tawakal. Dan yakinlah, saat kamu merasa sudah mentok, disitulah sebenarnya Allah ingin menunjukkan jalannya, jalan yang mungkin tidak kamu mengerti, tapi suatu hari kamu akan syukuri. Sebab cara Allah melunaskan hutangmu selalu lebih dahsyat dari yang kamu pikirkan. Maka jangan menyerah, teruslah berharap, karena janji Allah itu adalah pasti. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.